Kalau BPK berjalan dengan benar, BPK ini memang berfungsi untuk memeriksa ada yang salah nggak sih dalam pelaksanaan program. Misalnya kementerian benar nggak sih itu dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya atau dipakai untuk nyawer biduan gitu ya. Betul. Bayangkan, jadi sudah 5 tahun nasib si rencana revisi Undang-Undang BPK ini tuh terkatung-katung, jadi nggak jelas gitu ya ujungnya. Sampai akhirnya di 2019 tuh awalnya diterima dengan baik gitu ya sama DPR gitu. Ya dapatlah janji-janji nanti masuk prolegnas, program legislasi nasional segala macam. Tapi ternyata kami cek setiap tahun tuh selalu terlempar. Dari sisi pengawasan ternyata ada penurunan skor, artinya berarti kita bocor nih dari sisi pengawasan. Salah satunya tadi mungkin karena ada formalitas-formalitas tadi. Apa yang sebenarnya kejadian? Nah, udah keluar nih daftar 10 besar calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, itu kan tapi baru dari Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Betul, Senator. betul. Nanti tanggal 2 sampai 3 September baru tuh fit and proper test atau tes kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tuh, itu baru yang proses yang benerannya itu. Walaupun cuman sebetulnya formalitas saja. Formalitas, tunggu dulu Nam. Sebelum itu kita sapa dulu. Selamat datang di Jelasin Dong, bareng aku Findri Florentin. Dan gua Herul Anam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co atau kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis-jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, gimana? Kenalin dulu dong, Oh, kenalin siapa dulu. hari ini yang datang? Ada Caesar yang pakai peci dan Goidah yang pakai jaket Prabowo. Baby blue. Oh, baby Baby blue sih. blue. Jadi kemarin pas gua ke pasar tuh ditawarin pas mau beli kaos. Ini Mas ini mau beli yang mana warnanya? Ada biru BCA atau biru Prabowo? Oh, biru Prabowo. Iya, ini biru muda kayak timnya Prabowo kemarin. Ini, kayak ini, baby blue. Lengkap lagi dari jilbab sampai Oh gitu ya? Jilbab sama Nggak blazer. bermaksud ya, ini Matching, tidak matching. terafiliasi atau di-endorse oleh tim manapun ya. Klaim koleksi pribadi, terima kasih. Lanjut ya Nam ya, berarti tadi yang lu maksud dengan formalitas itu apa sih? Ada apa yang terjadi di pemilihan anggota BPK ini? Ya, ini ada dugaan formalitas ya soal fit proper test BPK karena dari informasi yang kita dapat dan dari praktik pengalaman pemilihan calon anggota BPK itu semuanya itu sudah disettle di depan oleh partai-partai politik gitu. Jadi ya apalagi di pemilihan kali ini itu kan milih 5 anggota. 5 anggota dari total 9 anggota BPK. Separuhnya ini prosesnya dan ini banyak yang tidak tidak terlalu memperhatikan karena kemarin kita fokus di apa tuh revisi UU Pilkada, kemudian ada rencana Perpu UU Pilkada, putusan MK, terus demonstrasi di mana-mana. Padahal 2-3 September nanti itu sudah mulai tuh fit propernya. Kalau nggak kita jagain, ya nggak jangan berharap dapat anggota BPK yang mumpuni ya ujung-ujungnya nanti masuk penjara lagi kan. Kemarin ada berapa tuh? Minggu depan berarti ya namanya. Minggu depan sudah fit and proper test. Nah ini kan harus dijagain karena salah satu tugasnya BPK itu mengawasi kan ya. Iya. Coba Mang, mungkin ada kasih gambaran ke kita semua. Apa sih sebenarnya peran besarnya BPK itu? Kenapa kita penting untuk mengawal ini supaya tadi nggak cuma formalitas lah pemilihannya? Ya, BPK itu kan penting ya karena dia lembaga tinggi negara ya, setara dengan Mahkamah Agung gitu ya, bahkan DPR, bahkan Presiden gitu ya. Jadi dia basisnya konstitusi. Nah, tugasnya apa ya? Selama ini dia itu memeriksa program-program pemerintah, bahkan bukan hanya kementerian dan lembaga, Vin. Itu sampai BUMN pun dia periksa gitu. Makanya ini penting banget. Nah, kalau pemeriksanya ada Masuk angin. masuk angin nggak ya, atau misalnya main mata sama yang diperiksa, ya yang kejadian ya banyak kasus. Ini kan Apa aja tuh kasusnya tuh? nanti kita ceritakan. Tapi kan memang dalam beberapa tahun terakhir kalau misalnya lu baca ya, itu kan banyak ya
bukan teman-teman ya, anggota BPK yang terlibat kasus-kasus korupsi. Yang terbaru, Aksanul Kossasi di kasus BTS. Itu kan Ketubruk berapa miliar tuh? 40 miliar ketubruknya. Ketubruknya. Yang sudah kejadian kan di periode 2019 sampai sekarang aja kan udah ada Rizal Jalil ya itu waktu itu 1 miliar 1 ya. miliar. Yang udah vonis-vonis aja ya, itu Aksanul Kossasi itu sudah vonis. Ya. Terus siapa lagi, Goy? Ada Rizal Jalil itu 1 miliar, itu kasus di Kementerian PUPR, pembangunan sistem air minum gitu. Beberapa banyak tapi belum sampai vonis ya gitu. Ya. Kalau kita lihat waktu itu juga ada Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar itu terseret kasus penggunaan dana insentif di Tabanan Bali itu di tahun 2018. Terus ada juga kalau ingat juga kebetulan beliaunya sudah almarhum Prof. Hari Azhar Aziz itu pernah ditulis juga oleh Tempo di kasus Panama Papers. Nah itu yang menggunakan tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan ya, itu di tax haven gitu, kita nyebutnya di negara tax haven. Ya, kalau kita lihat dari data-datanya kan banyak berkaitan sama kasus keuangan negara, gimana sih anggota-anggota BPK ini tadi yang memanipulasi atau jual beli nih hasil auditnya. Mengondisikan lah kurang lebih gitu. Ya memang inilah fungsi BPK ya. Kalau BPK berjalan dengan benar, BPK ini memang berfungsi untuk memeriksa ada yang salah nggak sih dalam pelaksanaan program. Misalnya membangun MBZ gitu ya, ada yang salah nggak sih dalam pembangunan ini MBZ secara keuangan negara ya, atau kementerian benar nggak sih itu dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya atau dipakai untuk nyawer biduan gitu ya. Betul. Dan memastikan nggak ada kerugian negara nanti Betul. Karena itu duit kita nih, duit rakyat. Nah, itu kenapa makanya tadi jadi penting. Kalau sudah main mata, kenapa? Tadi kata Anam kan, ya karena formalitas tadi. Kalau udah formalitas, yang diperiksa kan teman-teman sendiri ya Anam. Betul. Ini ada sedikit data dari Open Budget Survey. Jadi dari periode 2015 sampai 2023 itu ternyata ada, jadi mereka ngitung nih skor tata kelola anggaran di Indonesia. Dari sisi pengawasan ternyata ada penurunan skor, artinya berarti kita bocor nih dari sisi pengawasan. Salah satunya tadi mungkin karena ada formalitas-formalitas tadi. Apa yang sebenarnya kejadian? Ini temuan lu ya Nam ya, kita kan liputan bertiga nih ya. Jadi ini sebetulnya awal mulanya dari undang-undang BPK-nya juga yang cukup bermasalah gitu ya dalam proses pemilihannya. Misalnya mungkin di badan inilah semua proses pemilihan dari awal sampai akhir itu di DPR semua. Ya, walaupun ada DPD, tapi itu sebenarnya semacam lewat aja. Tidak, ya hanya dikasih peran. Oke, silahkan dites atau ditanya-tanyain. Tapi tentu kemudian proses akhirnya balik ke Komisi 11 lagi. Tidak ada panitia seleksi ya. Iya, bedanya. Tidak ada panitia seleksi. Nah ini. Dan di pemilihan anggota BPK ini tidak ada yang namanya panitia seleksi. Adanya itu silahkan siapapun daftar ke Komisi 11 gitu. Terus kemudian nanti tinggal dilihat lolos administrasi apa enggak, baru setelah itu di fit and proper. Sementara di badan-badan lain, katakanlah misalnya OJK, Bank Indonesia, KPK dan lain sebagainya, lembaga-lembaga yang perlu dijaga kredibilitasnya, itu dijagain dari proses seleksi dari awal gitu. Misalnya pemerintah bikin panitia seleksi yang dari unsur katakanlah tokoh masyarakat, akademisi, praktisi dan lain sebagainya untuk menyaring orang-orang yang secara pertama capable dan berkualitas dan mampu secara kualifikasi gitu. Terus kemudian yang kedua ya paling enggak background check-nya tidak terlalu bermasalah lah. Baru setelah itu dari orang-orang terbaik ini kemudian dipasrahkan ke DPR. Tapi di BPK enggak, siapapun bisa maju sehingga kalau teman-teman lihat ada beberapa anggota BPK itu baik yang calon petahana atau calon anggota sekarang itu nggak punya basic atau latar belakang audit sama sekali. Gitu. Jadi bayangkan coba orang yang nggak memiliki kemampuan audit atau misalnya katakanlah
punya sertifikat CFA, Certificate Fraud Examiner dan lain sebagainya, itu nggak punya, terus tiba-tiba mimpin auditor yang punya wewenang menentukan kerugian negara apa enggak. Tuh. Ya. Itu dari sisi kualifikasi aja udah kayak gitu. Ini soal yang tadi meriksa semuanya prosesnya ada di DPR. Emang daftar orang DPR doang? Sudah jadi kaziman. Jadi anggota-anggota DPR Komisi 11 kalau sudah kelamaan dia menjabat 2 tahun 3 tahun nyari kerjaannya sebagai anggota BPK. Makanya beberapa tahun lalu itu banyak sudah mulai menggelinding tuh rencana untuk merevisi undang-undang BPK. Nah, ini Goida punya cerita nih. Oke, iya betul. Jadi soal revisi Undang-Undang BPK ini itu bukan sesuatu yang baru ya. Jadi ini tuh pertama kali tuh udah dilontarkan dari 2018. Bayangkan, jadi sudah 5 tahun nasib si rencana revisi Undang-Undang BPK ini tuh terkatung-katung. Jadi nggak jelas gitu ya ujungnya. Kebetulan kami juga dapat informasi dari tim penyelarasan Undang-Undang BPK ini gitu yang ikut maksudnya bikin naskah akademik gitu ya, nyusun draft ini itu dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi tim ini tuh pertama kali dibentuk Oktober 2018. Awalnya ini datang usulan penguatan BPK dari Ketua BPK saat itu. Kalau mungkin pada tahu ya itu Pak Murmahadi Surya Negara. Nah itu Surya ya Negara, Ketua BPK saat itu. Lalu dibawa sebagai usulan pemerintah ke DPR gitu sebagai revisi Undang-Undang BPK. Nah, ini sampai akhirnya di 2019 tuh awalnya diterima dengan baik gitu ya sama DPR gitu. Ya, dapatlah janji-janji nanti masuk prolegnas, program legislasi nasional segala macam. Tapi ternyata kami cek setiap tahun tuh selalu terlempar dari prolegnas itu. Meskipun diusulkan ya. Meskipun diusul, itu kan dari pemerintah ya. Nah, itu ternyata nggak masuk. Per tahun ini 2024 kami juga udah cek kalau itu juga nggak ada lagi revisi Undang-Undang BPK itu nggak ada di agenda legislasi gitu. Nah ini juga padahal poin-poin utamanya itu memang menyasar kelemahan-kelemahan seleksi BPK yang tadi diomongin sama Anam ya, sama Cesar juga gitu. Ini mungkin ada beberapa substansi utama ya yang mungkin bakal gue kasih tahu gitu. Pertama itu ini spesifik ada di pasal 13 yang diubah. Isinya tentang syarat menjadi calon anggota BPK. Nah ini juga mungkin tadi seperti Anam bilang udah jadi kelaziman, kita tahu beberapa kali seleksi BPK itu selalu didominasi oleh politisi gitu ya. Nah ini selama ini tuh benar kata Anam, kalau misalnya ada politisi yang udah habis karirnya di DPR Komisi 11 itu udah kelamaan mereka akan pindah kantor ya dari Senayan ke Pejompongan. Kantornya BPK. Lumayan ya dapat 5 tahun periode tanpa susah pemilihan lagi kan. Nah, ini itu tapi tanpa jeda. Jadi mereka boleh nih benar-benar baru selesai langsung gitu. Nah, di revisi ini itu ada usulan kalau nanti itu diberi jeda. Jadi sebutnya gini ya, perubahan pasal itu menyebutkan calon anggota BPK tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat setelah 2 tahun. Jadi kalau di undang-undang ini maunya dikasih jeda. Jangan langsung mereka kelar di DPR otomatis bisa langsung daftar gitu. Nah itu juga sebetulnya untuk menjaga keadilan juga. Karena ada aturan yang menyebut di Undang-Undang BPK sekarang, anggota BPK, calon anggota BPK tidak boleh dia mantan kuasa pengguna anggaran. Betul. Dia harus minimal 2 tahun setelah jadi kuasa pengguna anggaran baru bisa menjadi calon anggota BPK. Makanya berpotensi konflik kepentingan itu ya. Berpotensi konflik kepentingan. Misalnya gua habis jadi pelaksana anggaran di Kementerian Keuangan misalnya, terus tiba-tiba gua jadi auditor setahun kemudian. Ada masalah apa segala macam, bisa aja gua sebagai auditor gua tutup aja tuh. Meriksa kerjaan sendiri. Meriksa kerjaan sendiri gitu. Makanya gara-gara pasal ini ada satu politikus PDI Perjuangan, mantan gubernur yang batal maju gara-gara ada pasal itu. Ntar kita bahas. Gimana gue yang tadi gue? Iya benar, Nam. Jadi beberapa informasi-informasi yang kami dapat juga gitu. Ini memang jadi celah gitu ya buat partai-partai politik untuk memasukkan kadernya gitu ya, karena tadi tidak ada masa jeda, mereka bisa langsung masuk. Bahkan beberapa juga melakukan praktik rotasi gitu, karena mau ada BPK nih yang mereka emang ingin tunjuk itu dimasukin ke Komisi Keuangan dulu gitu. Nah ini ada praktik-praktik seperti itu. Itu BKO, Badan Kendali Operasi. Kok Badan Kendali Operasi? Bawah Kendali Operasi. Jadi biasanya kalau mau pemilihan
itu dipastikan tuh anggota Komisi 11 dari Partai Golkar, PDI atau Gerindra misalnya ya, sebut nama aja. Misalnya itu dipastikan adalah orang-orang yang akan mencoblos nama itu. Itu BKU. Baru nanti kalau sudah selesai pencoblosan, anggota komisi itu digeser lagi. Iya gitu, karena itu memang hak prerogatif si Iya. partai ya, masing-masing fraksi gitu ya. Nah itu baru substansi satu. Substansi kedua yang dinilai penting di revisi Undang-Undang BPK ini adalah perubahan dalam proses seleksinya nih, Vin. Gitu, jadi selama ini tadi udah disinggung juga ya, kalau revisi Undang-Undang BPK itu ingin agar tidak lagi kewenangan itu sepenuhnya kuasanya di DPR, tapi seperti lembaga-lembaga lain aja gitu, dibikin panitia seleksi sedari awal. Jadi kalau panitia seleksi dari awal kan melibatkan bisa ada akademisi gitu ya, ada profesional-profesional yang terlibat gitu. Ini seperti kalau kita lihat mungkin ketika pansel ketua KPK atau anggota pimpinan KPK, kemudian ketika pemilihan Dewan Komisioner OJK gitu kan, BI itu kan dilakukan panitia seleksi serupa gitu. Nah, karena selama ini yang berjalan kalau BPK itu kewenangannya dilakukan di DPR gitu ya, mereka buka rekrutmen ya, Sar ya. Terus mereka Jadi tahapannya tahapannya itu kan yang mau mendaftar, nanti ada seleksi administrasi. Setelah itu DPR mengumumkan supaya mendapatkan masukan dari masyarakat. Jadi dibukalah hotline gitu ya. Lalu diserahkan juga nama-nama tersebut ke DPD untuk diuji lah ya di DPD. Nanti DPD akan mengeluarkan daftar yang penilaiannya terbaik lah. Seperti yang sekarang ini dari 75 diuji 72, keluarlah nama yang terbaik itu 10. Nah, nanti dari sana DPD akan bersurat ke DPR lagi gitu, disampaikan ke Komisi 11. Tapi nanti pas diuji fit and proper test oleh Komisi 11, bukan dari yang 10. Ya, semuanya. Semuanya lagi. Hanya yang 10 mereka itu ya formalitas juga. Penuh dengan formalitas. Ya, ujung-ujungnya ya yang memilih adalah anggota DPR ini, artinya teman-teman juga. Kalau misalnya politikus yang mendaftar yang milih teman sendiri gitu. Sistemnya voting atau gimana nanti pemilihannya? voting. Ya, jadi kan anggota Komisi 11 itu ada 55 kursi ya namanya. Karena itu untuk bisa terpilih gitu ya, minimal harus mendapatkan 30 suara ya namanya. 31 lah, 31. Itu udah kunci. Jadi setiap anggota Komisi 11 itu bisa memilih 5 nama. Jadi nanti dari nama-nama itu yang sudah dapat 30-31 suara itu dia berarti ditetapkan sebagai anggota BPK gitu. Gitu. Itu kalau soal sebenarnya kita nggak bisa mengeneralisir juga bahwa anggota DPR misalnya nggak punya kemampuan untuk jadi anggota BPK. Bisa jadi ada sebenarnya, tapi ya tadi punya balik kemampuan lagi, karena udah kebiasaan kelamaan di Komisi 11. Tapi kan untuk menjadi kepala pimpinan auditor yang ada di gua itu kan mereka harus punya kualifikasi Nah, yang kenapa sih dibuktikan penting gitu? dengan pendidikan maupun dengan sertifikasi gitu. Nah, ini Ya, artinya dengan skema voting tadi kan tidak ada artinya juga punya kualifikasi, karena pada akhirnya pemilihan itu melalui proses politik gitu suara terbanyak yang menang. Karena ada celah dari aturan ini, makanya kemarin kita ketemu dengan beberapa narasumber bahwasanya di kalangan partai-partai politik di DPR itu mereka sudah punya paket nama-nama calon anggota. Jagoan lah ya. Jagoan. Walaupun masih ada 75 nama. Kenapa paket? Karena tadi status atau cara pemilihan itu kan intinya untuk jadi anggota itu hanya butuh sekitar 31 atau 32 suara dari 55 kursi. Jadi praktik yang terjadi dalam beberapa tahun pemilihan anggota BPK itu adalah saling berkomplot gitu. Partai-partai ini berkomplot atau bikin sindikat atau bikin apa ya? Bikin kongsi gitu. Jadi misalnya 3 atau 4 partai itu berkongsi saling memilih calonnya masing-masing. Gitu. Jadi masing-masing sudah punya jagoan disodorkan gitu ya namanya. Lu dukung jagoan gua dukung jagoan lu gitu ya. Jadi semua sama-sama lolos itu. Semua sama-sama terpilih, dan sudah kita ketemu dengan beberapa narasumber, beberapa orang, ada beberapa paket yang sudah
hampir disepakati lah oleh beberapa partai. Paket yang sejak beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu disepakati itu adalah paket dari PDI, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Oke. Itu udah 30 kursi ya. Itu sudah kalau 4 Partai ini saja. partai itu gua cek sudah 31 kursi. PDIP ada 12 kursi, Gerindra 7 kursi, PKB 6 kursi, Nasdem 6 kursi, 31 kursi. Cukup untuk meloloskan 4 calon itu. Dan secara track record pun sebenarnya 4 partai ini sekarang sudah ada ya, jagoan-jagoannya di. Oke, berarti maksudnya anggota BPK sekarang itu dari 4 partai ini ya, Mang ya? Ada yang dari partai ini ya, karena Ya, untuk yang di anggota sekarang pun yang PDIP ada. Incumbent di incumbent, bukan yang ikut pemilihan ulang ya, Betul tapi ya, yang sekarang sekarang menjabat. ada itu partai-partai ada tuh. PDI, ketua BPK-nya dari PDI Ismail Yatun, politikus. Terus Gerindra ada Pius Lustri Lanang. PD itu 2 sama Daniel Tobing yang di pemilihan kali ini ikut juga. Iya, Nah, Demokrat. Demokrat. Kemarin ada Ahsanul Kemarin Kasasi. Ahsanul lewat. Ya. Golkar. Golkar ada Ahmadi Nur Supit, Ya. mantan anggota Komisi 11 bertahun-tahun. Betul, yang Kemudian menggantikan almarhum. Nyebrang, Ya. nyebrang ke sebelah, ke Pejompongan. Nah, paket itu yang sudah disepakati dari beberapa narasumber yang kami temui itu, yang sudah fix ya, PDIP itu mengusung Daniel Tobing, anggota Incumbent petahana, ya. incumbent. Sekarang anggota 1 ya. ya sebelumnya kan anggota 6 itu 2019 sampai 2022 dipindah lah sekarang ke anggota 2. Anggota 2. Nah, itu dari PDI Daniel Tobing. Mulanya yang kita dapat informasi adalah PDIP itu mau mengusung Oli Dondo Kambe, Ya, mantan bendahara umum PDIP dan mantan gubernur Sulawesi Utara. Tapi itu tadi dia kesandung sama pasal bagi calon anggota yang mantan kuasa pengguna anggaran minimal jedanya itu harus 2 tahun. Nah, sementara jeda dia dari gubernur ke sekarang itu belum sampai 2 tahun. Nah, itu kita konfirmasi ke Pak Oli, benar dia mengakui itu. Ada pasal itu sehingga dia nggak jadi maju. Itu untuk PDI. Yang kedua, Gerindra. Gerindra ini dia mengusung Budi Priyono. Dia adalah mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Ya, bawahnya Prabowo ya. Ya, urusan pertahanan lah. Dia masuk ke Menhan itu di catatan gua 6 itu dari 2019 ya. Sebelumnya karirnya Budi Priyono ini di TNI. Di TNI. Angkatan akmilnya 1988. Ya. Yang ketiga yang sudah fix itu dari PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, itu mengusung Fatan Subeki. Nah, ini anggota Komisi 11 juga bertahun-tahun ya, 2 periode kalau nggak salah 2 periode. Dia Pernah jadi jadi ketua ya? pimpinan wakil ketua. Oke, ketua ya. Kemarin ada ngobrol gua sama politikus PKB. Jadi Caimin ini, Muhaimin Iskandar, ketum PKB itu di beberapa pertemuan partai di daerah-daerah itu udah nyinggung Faton. Ini nanti kita punya anggota BPK namanya Pak Faton, sama Caimin dicandain yang nggak lulus LIPIA. Lembaga Ilmu Indonesia Arab ya, yang itu. Dan kalau kita cek, Faton ya nggak punya background auditor dan segala macam gitu. Nah, terus sempat Golkar kemudian mengusung Misbahun, anggota Komisi 11 dari Partai Golkar. Nah, cuman belakangan ternyata Golkar ini belum solid juga. Ya mungkin ini ya imbas dari apa? Kemarin pergantian pimpinan ya. Jadi ada dinamika lah ya dari kakanda ke kakanda. Dari kakanda ke kakanda. Ya. Nah, di Golkar itu per hari ini itu masih ada 3 calonnya. Misbahun, terus kemudian ada Izhar Mawardi, dia Wabendum, wakil bendahara umum Golkar, walaupun nggak jadi anggota DPR, belum jadi anggota DPR, dan Bobi Rizaldi, Komisi 1. Ya. Yang masuk 10 besar terbaik di fit and proper test-nya DPD itu 2 berarti dari 3 nama yang lu sebut. Itu Misbahun dan
Ishardi. Izhar Mawardi. Izhar Mawardi. Iya. Nah, satu lagi dari Nasdem itu kabarnya dia tidak mengusung calon dari kadernya, tapi mengusung calon internal BPK, yaitu si Ahsanul Haq. Dia sekarang auditor utama di anggota keuangan negara 1 di bawahnya Nyoman Adnyane. Gitu. Tapi jadi pertanyaan ketika para politikus ini, anggota partai politik ini nyiapin paket-paket itu, apa sih sebenarnya yang jadi goalsnya mereka? Kenapa mereka sangat tertarik untuk tadi nyiapin anggotanya di dalam BPK? Nah iya Vin, jadi ini juga dari gue ngobrol dengan teman-teman di ICW, terus di Indonesia Budget Center, di Fitra gitu ya. Mereka kasih perspektif nih, kenapa sih BPK ini kok kayak punya magnet ya buat para politikus ini gitu. Jadi ternyata memang kalau dilihat dari kasus-kasus korupsi yang masuk gitu ya, menyeret anggota-anggota BPK, itu memang ini polanya adalah mereka butuh dukungan gitu ya di bidang pengawasan anggaran tadi. Misalnya contohnya ketika ada menteri, kita tahu ya kalau di kabinet menteri itu juga banyak yang datang dari partai politik. Nah ini kan pengawasan kementerian lembaga itu ada di BPK tadi. Jadi mereka ini punya tugas untuk mengamankan si menteri dari parpol tersebut gitu. Nah itu ada tuh kecenderungan seperti itu gitu. Nah kemudian ini juga banyak hal juga ditemukan ada lazim melakukan transaksi politik lah gitu. Jadi kalau di trace gitu ya, misalnya ICW bilang kadang dana korupsi itu tidak hanya untuk menguntungkan pribadi itu sendiri gitu, tapi diduga juga masuk ke aliran ke parpol gitu. Nah, praktik-praktik semacam ini tuh menjadi bisa dikatakan sebagai motif lah kenapa BPK ini menjadi magnet bagi para politikus. Mungkin Cesar punya contoh? Ya, simpelnya gini, Vin. Di kasus Syahrul Yassin Limpo, kalau pernah Menteri Pertanian ya? Bekas Menteri Pertanian dari Nasdem ya? Ya, begitu kemarin gejolak itu, terus Syahrul dijadikan tersangka, beliau masuk ke persidangan, di situ kan dia berani itu. Dia cerita di situ kan, salah satu cerita dari persidangannya Syahrul itu kan ada tuh disebut. Salah satu anggota BPK sekarang ya, Hairul Saleh, ini ada di beberapa laporan Tempo gitu ya, bahwa mereka itu nyetor gitu ya ke BPK, kurang lebih nyetor lah ya. Itu untuk mengamankan supaya Kementerian Pertanian ini meskipun anggarannya dipakai buat nyawer biduan, dipakai buat hal-hal yang di luar keperuntukannya, itu tetap mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini ya label pemeriksaan ya, kalau dia dapat WTP berarti harusnya nggak ada masalah dalam pengelolaan keuangannya dia. Ini kan aneh ya, masa anggaran dipakai buat bayar penyanyi itu dianggap wajar tanpa pengecualian. Nah ini di sini cawe-cawenya gitu. Makanya kepentingannya di situ, Vin gitu. Dan ini kan juga ada beberapa kasus yang belakangan ini disidang dan akhirnya mengungkap itu. Iya. Seperti di kasus tol MBZ, proyek tol layang ya, ya, MBZ di atas Muhammad bin Zayed itu. Jakarta Cikampek. Betul. Di situ memang belum disebut namanya mengalir ke siapa, tapi pada salah satu persidangan ada saksi yang menceritakan bahwa dia harus diminta untuk membuat proyek fiktif ya 10,5 miliar untuk menyediakan uang untuk dibayarkan ke BPK. Untuk mengamankan temuan. Gitu. Dan banyak catatan-catatan gua yang lain. Itu ke siapa tuh, yang ke BPK itu? Ya itu belum dibungkap di persidangan. Tapi gitu. itu kan waskita ya, BUMN. Nah BUMN itu di bawah pengawasannya siapa tuh? Auditor keuangan berapa itu? Ya kalau secara formal auditor keuangan 6 ya 6. Itu kan BUMN. Waktu itu anggotanya siapa? Mancing-mancing dong. Ya dari situ kan sebetulnya bisa di ini kan, sebetulnya bisa kalau penegak hukum mau menelusuri kan bisa. Nggak mungkin misalnya temuan di BUMN gitu nyetornya ke auditor keuangan negara 1, kan nggak ada urusannya. Betul. Kan pasti harus ini kan. Saat itu, ini gue aja ya.
Udah bagus nih bajunya. Aman harusnya. Iya, jadi untuk yang diceritain kasus Sasar itu berarti kan di bawah auditor 6. Nah, saat itu tuh dijabat oleh Daniel Lumban Tobing. Karena dia kan tahun 2021 ya si betul. saksi ini mengatakan proses 2021. Nah, itu berarti kalau kita cocokkan dari sisi timeline-nya itu berarti di bawah Daniel. Daniel ini dari tadi kita sebut dia incumbent dan ikut lagi ke pencalonan ini. Gitu. Walaupun memang saksi belum memberikan pernyataan yang lebih detail kepada siapa BPK yang dimaksud. Gitu. Nah, cuma kalau lu nanyanya di bawah pengawasan siapa ya yang tadi dijelasin sama Koida. Berita terbaru itu kabarnya KPK, pimpinan KPK kemarin Alexander Maurato bilang mereka sudah menetapkan tersangka untuk kasus korupsi CSR Bank Indonesia yang menyeret 2 anggota DPR dan 1 anggota BPK. Nah itu udah kita beritakan juga itu. Nah nama anggota BPK-nya itu inisialnya ANS. Siapa sih inisial ANS yang di sekarang? Kalau di googling ya Ahmadi Nur Supit. Ini juga sudah ini udah terkonfirmasi tapi ya bahwa sama KPK. Jadi kalau wakil ketua KPK ya, Alexander Marwata itu bilang sudah naik menjadi penyidikan tapi belum menetapkan tersangka. Gitu. Tapi memang mereka ini sudah pernah diperiksa ya namanya. Jadi memang dalam beberapa pemberitaan yang kami tulis juga sudah terkait lah gitu. Jadi kan tadi udah kita sebut kita bahas nih. Dan memang di rentang 2019 sampai 2024 sekarang ini memang cukup banyak ya yang muncul ya. Bahkan yang masih diperiksa lah gitu ya. Kalau yang jadi tersangka kan tadi yang kita sebut tuh Asano, ya udah vonis bahkannya bukan tersangka lagi. Nah yang diperiksa ini ada lagi yang belum kita sebut itu Pius Rustrilanang ya, itu dari Gerindra gitu. Itu yang diduga dia diperiksa di kasus ini ya, suap audit Sorong itu ya? Pengondisian untuk pemeriksaan program di Kabupaten Sorong ya. Tapi sebagai saksi ya statusnya ya? Sebagai saksi gitu. Itu perkembangannya gimana tuh? Masih saksi. Masih saksi. Gitu. Nah itu makanya, itu yang tadi gue bilang, pada akhirnya peran anggota-anggota BPK ini sangat sentral. Karena ya itu menentukan rugi atau tidak, benar atau tidak pengelolaan negara itu ya kewenangannya dia kan. Gitu. Itulah yang akhirnya membuat ya tadi peran DPR di sini jadi juga signifikan karena dia mutlak tuh pemilihan tuh prosesnya betul-betul di DPR. Sementara revisi yang tadi disebut sama Koida pasti akan melucuti kewenangan tersebut. Betul. Nah itu pentingnya revisi segera undang-undang BPK. Masa ngerevisi undang-undang pilkada aja bisa mau semalam ini bertahun-tahun nggak kelar-kelar supaya akar masalahnya beres. Jadi kita nggak mengulang terus model pemilihan seperti ini, paket-paketan, komplotan, gerombolan seperti ini. Supaya kita minimal dapat anggota BPK yang auditor, kompeten dan kredibel. Itu. Nah berarti kita harus kawal ya Nam ya, tanggal 4 atau 5 September pemilihannya ya. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co, kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.